Hai anak-anak, bertemu kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, sekarang Bapak mengenakan pakaian dari Yogyakarta. Ciri khasnya ini kain lurik dan blangkon. Apa ini? Blangkon. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan menerangkan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kalian sudah lihat kan video tadi? Nah, Bapak mau tanya, kalau ada 2 potong pizza ini, kemudian Bapak tambahkan lagi 2 potong pizza, jadi suatu bentuk. Coba kalian tebak, berapa nilai pecahannya pizza tersebut? Bingung? Tenang. Tapi Bapak akan tambahkan soal lagi. Nah, kalau Bapak punya 8 potong pizza nih, jadi bentuk seperti ini. Bapak ambil 1. Jadi tinggal 7 potong pizza yang tersisa. Kalau dalam bentuk pecahan, bagaimana menuliskannya? Tenang. Bapak akan jelaskan dengan konsep matematika, nalaria, realistik. Penasaran? Baik, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, di gambar ada bentuk pecahan 1/4, ya, 1 kotak merah dan total 4 kotak di situ. Ditambah 2/4, hasilnya menjadi 3/4. Nah, kemudian lihat, di situ ada penjumlahan 1/3 ditambah 1/6. Nah, karena kita tidak bisa langsung menjumlahkan, maka kotak 1/3 kita bagi 2 sehingga menjadi 2/6, sehingga baru kita jumlahkan dan hasilnya 3/6. Jelas ya anak-anak? Nah, sekarang mari kita lihat gambar berikutnya, pengurangan pecahan. Lihat di sini, ada pecahan 5/8 dikurangi 3/8. Nah, setelah dikurangi kita lihat hasilnya menjadi 2/8. Mari kita lihat di bawahnya. 2/3 dikurangi 3/6. Karena tidak bisa langsung dikurangkan, kita bagi 2 yang 2/3 menjadi 2, sehingga nilainya menjadi 4/6. Nah, adik-adik lihat, berarti sekarang 4/6 dikurangi 3/6, hasilnya adalah 1/6. Nah, jelas ya adik-adik? Apa yang dapat disimpulkan? Nah, jadi penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dilakukan ketika penyebutnya sama. Jelas ya? Mudah ya penjumlahan dan pengurangan pecahan? Bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak akan membahas soal pecahan yang berbentuk HOTS. Perhatikan soal berikut.
Kakak membeli satu loyang pizza ukuran besar untuk dimakan bersama 3 adiknya. Adiknya masing-masing memakan 1/8 bagian, dan kakak memakan 1/4 bagian. Berapa bagian pizza yang belum dimakan oleh mereka? Solusi. Informasi. Adik pertama 1/8 bagian, adik kedua 1/8 bagian, adik ketiga 1/8 bagian, dan kakak 2/8 bagian. Jadi total pizza yang dimakan oleh mereka adalah 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/8 ditambah 2/8 sama dengan 5/8 bagian. Jadi pizza yang belum dimakan oleh mereka adalah 1 dikurangi 5/8 bagian sama dengan 3/8 bagian. Kesimpulannya, pizza yang belum dimakan oleh mereka adalah 3/8 bagian. Jelas ya anak-anak? Nah, pasti kalian bisa dong menjawab soal yang awal. Berapa bagian pizza tadi? Nah, betul, setengah. Terus apa lagi? Betul, 7/8 bagian untuk soal yang Bapak berikan awal ya. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sekarang sedang menggunakan pakaian dari Yogyakarta. Makanan khasnya apa coba? Ya, betul, gudeg. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menerangkan perkalian dan pembagian pecahan. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Nah, sekarang Bapak punya pertanyaan. Kalau Bapak punya 4 bungkus gula pasir, di mana satu bungkusnya beratnya 1/2 kilogram? Coba, berapa total berat gula pasir tersebut? Kalian bisa menghitungnya? Nah, sekarang pertanyaan kedua. Kalau Bapak punya sepotong roti, kemudian Bapak bagi 2. Nah, setelah itu Bapak bagi 2 lagi. Nah, sekarang besar potongannya itu berapa coba yang kecil-kecil itu? Pasti kalian bisa menjawabnya ya. Tapi ingat anak-anak, Bapak akan menerangkan dengan konsep matematika, nalaria, realistik. Penasaran? Nah, baik.
Perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan pemahaman konsep tentang perkalian dan pembagian pecahan. Perhatikan penjelasan berikut ini. Perhatikan operasi hitung perkalian di bawah ini. 1/3 dikali 1/2 sama dengan 1/6. 1/4 dikali 2/3 sama dengan 2/12. 2/3 dikali 2/7 sama dengan 4/21. Nah anak-anak, apa yang bisa disimpulkan? Betul, jadi perkalian pecahan adalah perkalian antar pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Mudah ya? Baik anak-anak, perhatikan operasi hitung pembagian di bawah ini. Setengah dibagi 1/4 sama dengan, nah kita harus kalikan 4/1 supaya bawahnya bernilai 1. Jadi setengah dikali 4/1 per 1/4 dikali 4/1 sama dengan 1/2 dikali 4/1 sama dengan 2. Nah, kita lihat yang di bawahnya. 2/5 dibagi 3/6. Agar mempermudah, yang menjadi pembagi kita buat menjadi 1. Caranya, kita kalikan dengan kebalikannya. 3/6 dikali 6/3. Nah, karena pembagi kita kalikan dengan 6/3, maka bilangan dibagi harus dikalikan dengan 6/3 juga. Karena pembagi sudah menjadi 1, maka didapat 2/5 dikali 6/3 sama dengan 12/15 sama dengan 4/5. 3/8 dibagi 4/7. Sekarang 4/7 agar menjadi 1, maka harus dikalikan 7/4. Nah, karena pembagi kita kalikan dengan 7/4, maka bilangan yang dibagi harus dikalikan dengan 7/4 juga. Nah, karena pembagi sudah menjadi 1, maka didapat 3/8 dikali 7/4 sama dengan 21/32. Apa yang dapat disimpulkan anak-anak? Ya, betul. Pembagian pecahan adalah perkalian dengan kebalikan dari pecahan tersebut. Mudah ya anak-anak tentang perkalian dan pembagian pecahan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan soal tentang pembagian dan perkalian pecahan dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Di sebuah kelas, 3/5 bagiannya adalah murid perempuan. Dan 1/3 bagian dari murid perempuan tersebut menggunakan kacamata. Jika murid dalam kelas tersebut adalah 30 orang, maka berapa murid perempuan yang tidak menggunakan kacamata? Menarik ya. Solusi. Informasi. Murid perempuan 3/5 bagian. Murid perempuan yang menggunakan kacamata 1/3 bagian dari murid perempuan. Banyaknya murid dalam kelas sama dengan 30 orang. Langkah-langkah. Berarti murid perempuan yang tidak menggunakan kacamata adalah 1 dikurangi 1/3 atau sama dengan 2/3 bagian. Nah, berarti murid perempuan yang tidak menggunakan kacamata sama dengan 2/3 dikali 3/5 dikali 30. Sama dengan
12 siswa. Ya. Jadi murid perempuan yang tidak menggunakan kacamata adalah 12 orang. Jelas ya anak-anak? Mudah kan? Nah, soal yang tadi yang Papa berikan tentang gula pasir, jawabnya adalah 2 kilogram. Pasti bisa kan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Hai anak-anak, bertemu kembali dalam program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sekarang sedang menggunakan pakaian dari Yogyakarta. Di Yogyakarta itu banyak tempat wisatanya loh, seperti Malioboro dan Candi Prambanan. Kalian sudah pernah ke sana? Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan operasi campuran pada pecahan. Kalian sudah lihat tayangan tadi? Baik, Bapak punya sebuah contoh. Kalau Bapak punya pizza, kemudian dibagi 4. Nah, kemudian 3/4-nya Bapak ambil. Sekarang berapa bagian pizza yang tersisa? Pasti bisa jawab ya. Sekarang ada pertanyaan tambahan lagi. Kalau pizza yang tersisa itu Bapak bagi 3 lagi, sekarang pizza yang terakhir itu potongannya tinggal berapa bagian? Kalian harus menyebutkan dalam bentuk pecahan ya. Nah, anak-anak, Bapak akan jelaskan semua itu dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan operasi campuran pada pecahan. Perhatikan penjelasan berikut ini. Perhatikan nomor 1. 1/2 ditambah 4/10 dikurangi 5/6. Karena penyebutnya berbeda, maka samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan menggunakan KPK. Nah, KPK 2, 10, dan 6 adalah 30. Sehingga bentuknya bisa ditulis menjadi 15/30 ditambah 12/30 dikurangi 25/30 sama dengan 2/30 atau sama dengan 1/15. Satu per 5
dikali 5/2 ditambah 2/3. Pertama, kita kalikan terlebih dahulu 1/5 dikali 5/2. Ini bisa dicoret ya. Dibagi 5 dapat 1, dibagi 5 dapat 1, sehingga kita dapat 1/2. Maka nilainya 1/2 ditambah 2/3. Nah, kita samakan penyebutnya. KPK 2 dan 3 adalah 6. Jadi nilainya sama dengan 3/6 ditambah 4/6 sama dengan 7/6. 1/4 dikali 3/4 dibagi 3/8. Pertama, kita kalikan dahulu 1/4 dikali 3/4. Ini sama dengan 3/16. Sehingga kita dapat bentuk baru 3/16 dibagi 3/8. Nah, anak-anak, masih ingat kan pembagian pecahan adalah perkalian dengan kebalikan dari pecahan tersebut. Sehingga kita dapat 3/16 dikali 8/3. Nah, ini bisa dicoret ya. Dibagi 3 dapat 1, dibagi 3 dapat 1. Yang dibagi 8 dapat 1, dibagi 8 dapat 2. Hasilnya adalah 1/2. Jadi, operasi campuran pada pecahan sama seperti operasi campuran bilangan bulat untuk urutan operasi hitung. Jelas ya anak-anak? Mudah kan? Nah, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan soal operasi campuran pada pecahan dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Pak Budi mempunyai tanah seluas 4/5 hektar. Pak Budi memberikan tanah kepada kedua anaknya masing-masing 3/10 hektar. Pak Budi akan membangun sekolah 1/4 dari tanah mula-mula. Maka berapa meter persegi tanah yang belum dipergunakan oleh Pak Budi? Susah ya? Tenang, soal ini akan menjadi mudah. Perhatikan solusinya. Informasi. Tanah Pak Budi sama dengan 4/5 hektar. Membagi kepada kedua anaknya masing-masing 3/10 hektar. Membangun sekolah 1/4 dari tanahnya mula-mula. Langkah-langkah. Total tanah yang diberikan kepada kedua anaknya adalah 2 dikali 3/10 hektar atau sama dengan 3/5 hektar. Tanah yang digunakan untuk membangun sekolah adalah 1/4 dikali 4/5 hektar sama dengan 1/5 hektar. Jadi, tanah yang belum dipergunakan sama dengan 4/5 dikurangi 3/5 dikurangi 1/5 sama dengan 0. Wah, ternyata semua sudah digunakan ya. Nah, inilah soal HOTS. Kesimpulannya, jadi Pak Budi tidak mempunyai tanah yang belum dipergunakan. Artinya, semua tanah Pak Budi sudah digunakan. Menarik ya soalnya? Anak-anak, pasti kalian juga bisa jawab dong soal yang tadi. Berapa jawabnya? Ya, betul. 1/12. Mudah kan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.